Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaika Alifa Azhara dengan NIM H02222121. Di sini saya akan melakukan praktikum rancangan percobaan dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Untuk soalnya yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Dengan total terdapat 36 sampel pengamatan. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Sedangkan yang B, bagaimana korelasi antara KTK tanah dengan dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Yang pertama, saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama yaitu kita klik open file, lalu kita ganti ini menjadi Excel, lalu pilih data yang akan dimasukkan. Setelah sudah muncul, ini kita bisa diklik OK. Dan ini skalator. Lalu kita ke variable view. Untuk bagian ulangan kita ganti menjadi string di numerik. Dan width-nya ini bisa diganti menjadi 6, untuk desimalnya kita ganti menjadi 2. Untuk bagian label ini bisa dihapus saja. Dan measure-nya untuk KTK dan tinggi tanah diganti menjadi scale. Kita kembali lagi ke data view. Untuk yang bagian KTK dan tinggi tanaman ini angkanya menjalar, lalu kita bisa mengambil dari Excel. Ini bisa di-copy saja, lalu dimasukkan ke sini. Jika sudah, kita akan mulai analisis, yaitu klik Analyze. Lalu kita pilih General Linear Model, pilih yang univariate. Untuk yang bagian depend variable, kita akan menggunakan KTK sesuai dengan soal yang ada. Lalu untuk fix vektornya menggunakan ulangan, pupuk, dan kelator. Lalu kita cek bagian model, dipilih yang build term, lalu kita pindahkan ketiganya ke model, serta dosis pupuk dan kelator. Jika sudah, kita klik continue, lalu kita cek juga yang post hoc, ini dipindahkan juga. Lalu dipastikan untuk bagian equal variance assume kita pilih yang Duncan. Lalu continue, jika sudah kita klik OK. Ini adalah hasil dari analisis KTK. Untuk yang ulangan, ini memiliki nilai 0,939 dan dosis pupuk memiliki nilai 0,501, sedangkan kelator memiliki nilai 0,475. Di mana ketiga ini, yaitu ulangan, dosis pupuk, dan kelator, tidak berpengaruh terhadap KTK karena nilainya lebih dari 0,05. Sedangkan untuk interaksi antara dosis pupuk dan kelator memiliki nilai 0,011 atau kurang dari 0,05, sehingga interaksi antara dosis pupuk dan kelator ini berpengaruh terhadap KTK. Lalu berdasarkan uji Duncan yang ulangan, ini disimbolkan sebagai A karena masih terdapat dalam satu grup, yaitu ulangan 1A, ulangan 3A, ulangan 2A, dan ulangan 4A. Dengan untuk dosis pupuk terhadap KTK, uji Duncan juga masih disimbolkan sebagai A karena masih dalam satu grup. Untuk P1 yaitu A, P2A, dan P0A, dan P2A. Lalu terhadap kelator, uji Duncan-nya juga masih dalam satu grup sehingga disimbolkan sebagai A, yaitu K0A,
K2A, dan K1A. Selanjutnya kita akan menganalisis antara kombinasi keduanya, yaitu kita pilih analyze, lalu general linear model, dan univariate. Ini untuk bagian fixed vector, kita keluarkan semuanya, lalu kita menggunakan kombinasi. Untuk model juga dipastikan, continue, dan posoknya juga, dan kan oke, udah continue. Lalu oke, ini adalah analisis dari kombinasi keduanya, di mana kombinasi ini memiliki nilai 0,026 atau kurang dari 0,05, sehingga kombinasi ini menunjukkan nilai yang signifikan. Atau hasil kombinasi ini berpengaruh terhadap KTK. Nah, untuk uji dankan dari kombinasi tersebut, yaitu untuk angka 1 ini disimbolkan sebagai A, untuk 2 ini B, dan 3 C. Sehingga untuk P0K0 ini sebagai A, untuk P1K2 dan P2K1 sebagai AB, untuk P0K2, P1K0, dan P1K1 dianggap sebagai ABC, sedangkan untuk yang P2K2 dan P2K0 ini sebagai BC, dan untuk P0K1 ini sebagai C. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasi antara KTK dan tinggi tanaman, lalu kita pilih analyze yang correlate, lalu kita pilih bivariant. Masukkan keduanya, lalu pastikan ini Pearson. Jika sudah, klik OK. Ini adalah hasil dari korelasi antara KTK dan tinggi tanaman. Untuk hasil signifikan, yaitu 0,150, di mana nilai ini lebih lebih dari 0,05, sehingga tidak ada korelasi antara KTK dan tinggi tanaman. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik linear, yaitu kita pilih graph, lalu kita pilih yang scatter atau dot. Pilih saja yang simple scatter, lalu define. Untuk di aksisnya masukkan KTK, sedangkan untuk x-aksis kita masukkan tinggi tanaman. Lalu klik OK. Ini adalah hasil dari grafiknya. Untuk itu kita klik 2 kali. Kita pilih yang add fit line at total, lalu klik yang pilih yang linear. Jika sudah bisa di close saja. Yang bagian ini juga bisa langsung di close. Dan ini adalah hasil dari grafik tersebut, di mana Y sama dengan 1,36 2 min 1,11 X, dengan R kuadrilinearnya yaitu 0,060. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis menggunakan aplikasi RStudio. Di sini, kita akan memasukkan data terlebih dahulu, yaitu klik File, New File, dan RScript. Di sini saya sudah masuk ke bagian RScript, lalu kita akan import dataset. Kita pilih yang dari Excel, lalu kita browse. Pilih data yang akan dimasukkan. Nah, jika sudah, untuk yang bagian ulangan, kita akan ganti menjadi karakter. Lalu yang KTK menjadi numerik, dan tinggi tanaman juga diganti menjadi numerik. Untuk range-nya, kita pastikan pada Excel ini, yaitu hingga F37. Sehingga ditulis di sini dari A1 hingga F37. Jika sudah, bisa diimport.
Oke, yang pertama, kita akan memulai analisis dengan library, dengan Adobe Research, lalu kita run. Nah, yang selanjutnya kita akan memulai analisis dengan mengetikkan analisis. Kita menggunakan yang dua faktor. Lalu kita masukkan data. Kita pilih yang kolom 5 dari 6 kolom. Nah, selanjutnya, koma, rancok. Lalu kita pilih yang ulangan. Rancok lagi, lalu kita pilih yang dosis pupuk. Dan rancok yang kelator. Jika sudah, koma, 1, lalu run. Selanjutnya, kita akan print untuk yang analisis. Kemudian run. Di sini diketahui, untuk yang KTK, kita akan melihat yang bagian KTK saja sesuai soal. Untuk yang KTK sendiri, untuk faktor A yaitu dosis pupuk, sedangkan faktor B adalah kelator. Sedangkan faktor A banding faktor B ini adalah interaksi antara dosis pupuk dan kelator. Untuk faktor A memiliki nilai 0,50130, sedangkan faktor B atau kelator memiliki nilai 0,47517, yang dimana keduanya ini lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap KTK. Sedangkan untuk interaksi antara dosis pupuk dan kelator terhadap KTK itu memiliki nilai 0,01143, yang dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh terhadap KTK yang ditandai dengan tanda bintang ini. Nah, selanjutnya yaitu ada uji normalitas di mana nilai PPLOE yaitu 0,9388. Untuk uji Duncan dari KTK ini diketahui untuk P0K1 yaitu dinilai sebagai A, untuk P2K0 sebagai AB, P2K2 yaitu ABC, untuk P1K1 dan P1K0 ABCD, untuk P0K2 BCD, untuk P2K1 dan P1K2 sebagai CD, dan P0K0 sebagai D. Selanjutnya kita akan menguji data rancok. Kita pilih yang KTK, lalu rancok yang kita pilih yang tinggi tanaman. Selanjutnya kita klik run. Lalu kita akan print yang korelasi. Kemudian run. Berikut adalah hasil dari korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman dan memiliki p-value yaitu 0,1499, atau nilai ini pun lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Untuk 95% confident intervalnya yaitu minus 0,530 sekian. Selanjutnya kita akan melakukan regresi linear dengan RStudio. Nah, yang pertama, kita akan ketik library, lalu pilih ggplot yang 2, lalu run. Selanjutnya juga library, lalu kita pilih yang ggpp.
Dan yang ketiga kita pilih yang GGP MIS. Kemudian run. Kemudian kita ketik ggplot. Ini dalam kurung kita pilih dataran chop. Lalu kita pilih ice. Dan di sini kita ketik X sama dengan, sebentar. Untuk X ini sama dengan rancok. Lalu kita pilih yang TK. Dan untuk Y, kita pilih yang tinggi tanaman. Kemudian close. Nah, selanjutnya kita klik di sini dan jika sudah, run. Di sebelah kanan ini adalah hasil dari analisis linear dengan hasilnya yaitu Y sama dengan 94,5 min 0,0539 X dengan R kuadrat yaitu 0,06. Hasil R kuadratnya ini sama dengan hasil perhitungan yang ada di SPSS. Nah, untuk berdasarkan pertanyaan yang ada, yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah, yaitu untuk dosis pupuk dan kelator. Dosis pupuk dan kelator ini tidak berpengaruh terhadap KTK karena nilainya yang lebih dari 0,05, sedangkan untuk interaksi antara dosis pupuk dan kelator, yaitu berpengaruh terhadap KTK karena nilainya 0,01143. Nah, sedangkan untuk korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman itu keduanya tidak berkorelasi karena nilainya yang lebih besar dari 0,05. Ini untuk KTK dan tinggi tanaman ini tidak berkorelasi. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.